Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita hari ini dan kita akan bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk kesempatan yang masih Tuhan izinkan pada kami. Dan hari ini kami akan bersama-sama membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi kami, biarlah Roh Kudus selalu serta dengan kami, menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kami yang datang dengan beban berat, sakit penyakit, persoalan, kami bisa bangkit berdiri dengan kelepasan, sukacita, kesembuhan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah ibadah hari ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama mengangkat pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, karena Dialah Tuhan kita yang dahsyat, yang heran bagi kita. Dialah Allah yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah.
sekalipun situasi saat ini mungkin menggoyahkan kita, tetapi ingat saudara, saudara dan saya memiliki Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak terselami oleh apapun segala jalan pikirannya. Terima kasih Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala yang mustahil bagi saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita akan lihat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas Tuhan kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku
Tuhan, kami yakin bahwa mujizat itu nyata dalam kehidupan kami. Di saat kami mau percaya, di saat kami mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, tiba saatnya kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba Tuhan sebagai penyambung lidah-Mu ya Bapa. Dan Tuhan menjamah kami dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus mau menolong kami untuk membuat kami mengerti, untuk membukakan mata rohani kami, telinga rohani kami, sehingga kami mau mendengar dan kami mau dibentuk, diubahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Halo Shalom, jemaat Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, dan juga saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar saudara? Ya, doa dan harapan saya bahwa saudara tetap dalam keadaan baik, tetap bersemangat sekalipun mungkin masih menjalani atau menghadapi situasi sulit di sekeliling kita. Ya, firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tentunya mudah bagi kita mengucap syukur di kala keadaan baik. Tapi menjadi satu ujian bagi saya dan saudara ketika berada dalam situasi yang kurang baik menurut manusia kita. Adakah kemampuan kita untuk bisa tetap bersyukur kepada Tuhan? Ya saudara, saya mengajak kita untuk bisa bersyukur saat ini. Kita masih diberi kesempatan memuji Tuhan dan juga untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, sekalipun masih melalui media ini. Mungkin di beberapa tempat, ya khususnya buat saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, sampai saat ini ibadah masih dilakukan melalui online atau melalui media-media online yang lain. Saudara sekalian, biarlah itu tidak mengurangi semangat kita. Kami di Hong Kong pun, ya hari ini sudah diperbolehkan untuk beribadah dengan jumlah yang lebih banyak sedikit, tapi belum bisa semuanya. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita ingat dan kita mengucap syukur bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap apa yang terjadi di sekitar kita. Saudara, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 21, menjadi sebuah tanggal di mana gereja memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Dan hari ini saya mengajak kepada kita untuk membaca peristiwa ketika Yesus naik ke surga. Saudara, hal apa yang akan kita renungkan mengenai peristiwa kenaikan Yesus Kristus? Lukas menuliskan sejarah ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dia lebih detail dan lebih banyak mengulas hal ini dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Dan kita bisa melihat itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Saudara sekalian, tapi saya akan membacakan bagi kita ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saya membaca kembali yang menjadi fokus kita ada di dalam ayat yang ke-11. Ketika ada suara yang disuarakan oleh malaikat, berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali." Saudara, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, kata-kata ini memberikan sebuah harapan bagi saya dan saudara sebagai anak Tuhan pada masa ini. Untuk apa kita beriman kepada Kristus Yesus? Tentu ada satu maksud dan tujuan yang ada di dalam hidup kita. Dan kita melihat salah satu tujuan itu karena adanya sebuah pengharapan yang pasti, di mana firman Tuhan katakan yang kita barusan baca, bahwa sebagaimana Yesus naik ketika dia naik ke sorga, demikian juga suatu waktu kelak nanti dia akan datang untuk menjemput setiap kita orang yang percaya. Dan cara dia datang pun dikatakan bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, harapan ini adalah harapan yang pasti. Di dalam menjalani kehidupan ini, kalau saya dan saudara melakukan segala aktivitas kita tanpa adanya harapan yang akan kita dapatkan di depan, tentu tidak ada semangat dan tidak ada greget yang kita bisa jalani. Bisa jadi kita melakukan dengan ya sekedar saja, tanpa ada semangat yang begitu kuat mendorong kita. Tetapi berbeda kalau saya dan saudara melakukan sesuatu dan kita tahu bahwa aku akan mencapai yang menjadi tujuan itu, dan tujuan itu akan membuat aku menjadi lebih berbahagia. Maka saudara, saat kita menjalani atau kita mengerjakan hal itu, tentu ada satu sukacita, ada kekuatan. Sekalipun mungkin menghadapi banyak tantangan dalam hidup kita, kita akan terus giat menjalaninya. Karena ada satu tujuan, bahwa harapan yang ada di depan itu akan menjadi bagian milik kita. Saudara, demikian juga bagi saya dan saudara yang beriman kepada Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus naik ke sorga dan dia akan datang ke dalam dunia ini untuk menjemput kita manusia. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga berkata, Yohanes 14 ayat yang ketiga, saudara sekalian, kita akan bisa membaca di title yang ada di bawah sini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Perhatikan saudara, kata-kata Tuhan Yesus. Aku akan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku, kata Yesus, di mana Yesus berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara sekalian, ditegaskan lagi dalam Injil Yohanes, apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Ketika Yesus naik ke sorga, hal apa yang dia lakukan? Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga ketika satu waktu ketika Yesus datang kepada kita, baik itu secara pribadi, ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, ataupun ketika saat kita masih diizinkan hidup, kemudian kita menyongsong ketika Yesus datang ke dalam dunia untuk menjemput kita manusia. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di dalam dunia ini. Kita mungkin sampai saat ini masih bersusah payah untuk berusaha bisa dapatkan tempat tinggal. Ya, di Hong Kong sini, untuk mendapatkan rumah tinggal sendiri itu sangat-sangat ya susah, dan harus berjuang keras untuk bisa membelinya karena mahalnya luar biasa. Saudara sekalian,
manusia sampai saat ini masih berusaha untuk supaya bisa dapatkan tempat tinggal bagi mereka, karena itu menjadi satu tolok ukur mungkin bagi beberapa orang dengan punya tempat tinggal sendiri. Saudara sekalian, kalau kita belum bisa punya tempat tinggal, apakah kita akan bersedih hati dan terus menjalani hidup dengan susah dan juga mungkin tidak ada sukacita? Saudara, kalau memang selama kita hidup dalam dunia belum bisa dapatkan tempat tinggal secara pribadi, mungkin masih kontrak atau ngekos atau kita numpang di tempat yang lain, saudara, jangan kita bersedih hati. Selama memang itu memang belum menjadi waktu bagi kita untuk memiliki, jangan kita terlalu larut dalam kesedihan yang ada. Kenapa? Karena kita melihat di sini ketika engkau dan saya yang percaya dan berada di dalam Yesus Kristus meninggalkan dunia ini, saudara, kita sudah punya satu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, ini bukan perkataan dari hamba Tuhan atau perkataan manusia, tetapi Yesus sendiri sang pemilik surga itu, sang pemilik tempat tinggal yang ada di rumah yang kekal itu, yang kita sebut dengan surga. Saudara, dia telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Amin, saudara. Inilah menjadi sebuah pengharapan, dorongan yang kuat bagi kita untuk terus beriman kepada dia. Saudara, perkataan Yesus sebelum terangkat ke surga memberikan kepastian atau jaminan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Namun, ketika kita sudah dapatkan harapan itu, sudah ada dalam genggaman kita, lalu kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup. Hal apa yang kita lakukan? Kita masih tinggal di dalam dunia ini. Saudara, di dalam firman Tuhan kita melihat saat kita sudah memiliki pengharapan yang pasti. Ingat bahwa Tuhan, kalau dia masih memberi kesempatan bagi kita untuk hidup di dalam dunia ini, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan di pundak kita, di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya saudara, tanggung jawab itu sementara kita menantikan pengharapan serta kepastian jaminan hidup sudah kita meninggalkan dunia ini, yaitu untuk menjadi saksi Tuhan. Ada di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara sekalian, saat kita sudah memiliki kepastian itu, nah selanjutnya kita harus ingat bahwa kita ada tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi saksi Tuhan bukan saja ada pada pundak setiap pendeta atau hamba Tuhan, majelis atau mungkin para evangelis, misionaris, tidak, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Nah, dikatakan kamu akan menjadi saksi. Apa itu saksi? Saudara, Kamus Besar Indonesia mengatakan, paling tidak saya mengambil 3 pengertian. Yang pertama, saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa, yang disebut dengan saksi. Arti kedua adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Pengertian ketiga dari saksi, orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa ataupun terdakwa. Jadi intinya saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Nah, saudara sekalian, ketika para murid di sini kita melihat dikatakan ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, di Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Janji Bapa di sini ketika dia, ya ini dalam ayat yang ke-8, kemudian terwujudnya di dalam pasal yang kedua. Bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan. Tapi sebelum Roh Kudus itu dicurahkan, bagaimana para murid diberi kesempatan untuk melihat, menjadi saksi Tuhan, bagaimana Yesus terangkat ke surga. Saudara sekalian, setelah beberapa hari sebelum, 40 hari sebelum peristiwa ini, kita melihat bagaimana para murid melihat Yesus
disiksa di kayu salib, sampai dia mati di kayu salib, dikuburkan, dan dia dibangkitkan. Dan dalam 40 hari sesudah dia bangkit, dia terus berulang-ulang menyatakan dirinya. Dikatakan ia menampakkan diri dan berbicara. Ya saudara, ayat pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada siapa? Kepada para murid tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus menegaskan, mengingatkan kembali, memulihkan kembali kepada para murid yang sebelumnya mereka mengalami kesedihan yang luar biasa karena Yesus mati. Tetapi kebangkitan itu membawa pengharapan lagi, memperbaharui diri mereka. Sampai ketika Yesus naik ke sorga, mereka setia dan juga untuk melihat bagaimana, menyaksikan ketika Yesus naik. Saudara sekalian, itulah tujuan di mana mereka dijadikan sebuah saksi-saksi sejarah untuk menceritakan dengan satu maksud ketika mereka diutus ke dalam dunia ini. Mereka lah yang akan menceritakan. Karena apa saudara? Karena mereka sudah melihat dan mengetahui sendiri apa yang terjadi dengan Yesus Kristus ketika dia datang ke dalam dunia. Saudara, syarat untuk menjadi saksi. Ya, untuk menjadi saksi, kalau di pengadilan kita melihat saat pengadilan itu dilakukan, maka dibutuhkan saksi. Dan saksi itu pun tidak sembarang saksi. Saudara sekalian, paling tidak syarat menjadi saksi itu agar bukti saksi memenuhi kekuatan pembuktian, maka saksi haruslah memenuhi syarat. Misalnya, orangnya harus sehat pikiran, mentalnya, dan juga ingatan. Yang nggak mungkin saksi yang sudah agak setengah ingatannya mungkin kemudian dipanggil untuk menjadi saksi, yaitu hanya akan menjadi dagelan. Tapi dia harus orang yang memang sehat pikiran, mental, dan ingatannya, supaya dia bisa menceritakan apa yang pernah dilihat, apa yang pernah dirasakan, dan apa yang pernah dia alami. Seorang saksi juga adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung suatu peristiwa. Dengan demikian, saksi tidak boleh mendengar suatu peristiwa dari orang lain, mendengar atau melihat dari orang lain. Saudara, sebabnya para murid-murid di sini, mereka yang sudah hidup bersama dengan Tuhan, itu menjadi sebuah fakta sejarah, kesaksian yang mereka ceritakan, bukan yang mengada-ada seperti yang menjadi tuduhan banyak orang bahwa itu kan hanya interpretasi mereka. Saudara, tetapi apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka ceritakan, yang dibukukan di dalam firman Allah, dalam Alkitab ini, adalah menjadi bukti saksi apa yang dilihat dan dialami oleh para murid. Saudara, inilah yang kita melihat menjadi syarat dari seorang saksi. Dan saudara, di sini kita lebih lanjut untuk melihat sebelum menjalankan tugas amanat agung itu, maka hal-hal apa yang harus dimiliki oleh saksi. Saudara sekali, ketika Tuhan memberikan perintah, kamu harus menjadi saksi, tapi tanpa ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita mungkin akan menjadi orang yang menjalankan tugas, tetapi tidak ada kekuatan yang melengkapi diri kita. Maka mungkin kita akan banyak mengalami penolakan atau tidak ada kekuatan saat kita menceritakan tentang Yesus. Tapi di sini kita melihat dalam ayat yang ke-8 bagian A, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara, ini yang harus kita miliki sebelum kita menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Milikilah dahulu kuasa yang daripada Tuhan. Kuasa daripada Tuhan itu yang diberikan atau berasal dari mana? Yaitu berasal daripada Yesus sendiri. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Sama dengan dalam ayat yang ke-7 yang ada dalam pasal yang ke-7 di Kisah Rasul pasal yang ke-1.
Saudara sekalian, kita melihat maksudnya yang sama dengan ayat yang ke-7 adalah penggunaan kata kuasa. Kuasa di dalam Matius pasal yang ke-28 itu memiliki arti authority atau absolute power. Saudara, itu yang kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang sumbernya dari Allah Bapanya. Karena dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, absolute power. Saudara sekalian, otoritas Allah diberikan kepada Yesus Kristus. Dan ketika Yesus hendak naik ke surga, dia memberikan kuasa kepada para murid. Nah, kuasa yang bagaimana? Apakah kuasa yang sama yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang ditransferkan atau diberikan kepada murid? Tidak. Saudara sekalian, kata kuasa yang digunakan dalam ayat yang ke-8 itu adalah memiliki pengertian, yaitu ability atau straight power. Tidak sama dengan yang dimiliki oleh Yesus, yaitu absolute power. Nah, saudara sekalian, pengertian tentang kata kuasa yang muncul dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8 itu kurang lebih seperti ini pengertian, atau dalam contoh sederhananya, Gembala kita di sini di CLBC adalah Bapak Lawrence Chan. Bapak Gembala ini memiliki otoritas, memiliki absolute power. Saudara sekalian, kemudian dia memberikan kuasa kepada saya untuk menggembalakan jemaat Indonesia gereja ini. Ya saudara, nah di sini kita melihat bagaimana saya bisa membimbing dan juga bisa mengajar serta menggembalakan jemaat Indonesia karena ada kuasa yang diberikan oleh Bapak Gembala. Contoh sederhana yang lain, kalau kita di Indonesia ada tukang parkir, yang resmi khususnya, mereka sudah diberikan kuasa untuk mengatur setiap kendaraan yang hendak parkir di satu tempat. Saudara sekalian, setiap sopir itu harus tunduk kepada tukang parkir itu ketika dia mengatur mobil. Maju, mundur, oh kamu parkir di sini. Itu sudah diatur oleh tukang parkir. Kenapa dia bisa mengatur? Karena ada kuasa yang diberikan kepada tukang parkir itu. Nah, saudara, hal yang sama juga dengan kita. Sebagai anak Tuhan, ketika Tuhan mau menutus kita, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara sekalian, jadi untuk menjadi saksi Tuhan tanpa adanya kuasa daripada Allah, maka itu akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang cuma kayak jualan obat. Tapi kalau ada kuasa di mana Tuhan yang memberikan di dalam hidup kita, memberikan satu kepercayaan daripada Tuhan. Kenapa Tuhan berikan kepercayaan ini? Karena dia tahu tugas untuk menjadi saksi Tuhan itu adalah penting adanya. Itu sangat penting bagi Tuhan sehingga dia memilih para murid dan kemudian kepada setiap orang percaya untuk melanjutkan tugas ini. Sampai saat ini kita pun masih harus terus menjalankan tugas daripada Tuhan. Tanggung jawab menjadi saksi-saksinya Tuhan. Saudara sekalian, dalam hal ini kuasa Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri memiliki otoritas tertinggi memberikan kuasa untuk kita menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah begitu baik mengasihi kepada kita umat manusia. Apa yang dia buat sampai dia relakan dirinya untuk mati di kayu salib. Dan dia terangkat ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Saudara, perlu untuk kita ceritakan kepada mereka. Hal yang kedua juga, di dalam kita menjadi saksi Tuhan, kita menjadi saksi Yesus dapat diartikan sebagai sebuah proses kehidupan yang mencerminkan karakteristik Kristus Yesus di dalam kehidupan kita.
Saudara, artinya di sini bahwa apa yang Yesus sudah ajarkan, tuliskan di dalam firman Allah melalui kehidupan yang dipraktekkan oleh Yesus ketika dia menjadi manusia, itu kita jadikan sebuah perubahan yang merubah hidup kita. Kita ambil sifat-sifat dan karakter Tuhan dan kita gantikan dalam kehidupan kita. Karakter lama kita lepaskan, dan biarlah karakter dan sifat-sifat daripada Yesus Kristus itu menggantikan sifat karakter manusia yang lama kita. Sehingga praktek hidup kita di dalam dunia ini, orang akan melihat bagaimana kita bisa mengasihi mereka, bagaimana kita bisa menolong mereka, peduli kepada orang-orang yang susah. Saudara sekalian, sehingga orang lain dapat melihat, oh, ada apa dengan si A, ada apa dengan si B, kenapa dia begitu berbeda dengan yang lain. Setelah mereka mencari tahu, oh ternyata karena dia adalah milik Yesus, karena Yesus tinggal di dalam hidup dia. Bukan karena dia beragama Kristen, tetapi karena Yesus ada di dalam hidupnya. Saudara sekalian, biarlah hal ini menjadi sebuah dorongan bagi saya dan saudara, dan kita juga mengingat bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudara, dan kita dengan semangat yang besar untuk kita menjalankan tugas tanggung jawab ini, dengan ingat di hal yang pertama tadi, karena adanya pengharapan yang pasti bahwa kita akan bersama dengan Dia. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Tentu kita tidak mau egois bahwa tempat yang ada di surga itu hanya biar aku saja, yang lain jangan. Tidak, itu bukan menjadi ciri khas ajaran daripada Yesus Kristus. Yang Tuhan inginkan dengan Dia menyediakan tempatnya di surga itu adalah bagi semua kita manusia, tanpa terkecuali. Tuhan tidak memandang bangsa mana, suku mana. Tuhan menginginkan untuk menyelamatkan semua manusia. Dan untuk supaya manusia dapat mendengar kabar sukacita itu, maka Tuhan memakai kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah berada di dalam Dia, menjadi saksi Tuhan, mulai di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, biarlah hal ini menjadi satu kekuatan bagi kita, dan menjadi perenungan lagi bagi kita hari-hari ini ketika Yesus sudah naik, untuk kita kembali disegarkan, diingatkan lagi. Dulu kita mungkin sudah lakukan tanggung jawab ini, tetapi seiring jalannya waktu mungkin kita sudah mulai merosot atau mulai mengalami kebosanan dan banyak hal yang membuat kita mulai lupa dengan tanggung jawab. Hari ini kita diingatkan lagi, saudara, bahwa engkau dan saya ada tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dalam firman Tuhan ini menjadi kekuatan lagi bagi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sudah membaca dalam Kisah Rasul ini bagaimana Tuhan Yesus yang sudah terangkat, Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, kembali kepada tempat-Mu yang semula. Dan saat Engkau ada di sana, Tuhan menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menginginkan ketika suatu waktu nanti tiba, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Mu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami mencapai waktu yang Tuhan sudah tetapkan itu, ada tanggung jawab yang Tuhan inginkan agar kami kerjakan di dalam hidup kami, di dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk bisa menjadi saksi-Mu. Dan kami akan ada kemampuan yang hebat jika kuasa Allah melengkapi kami. Kuasa daripada Tuhan turun atas setiap kami. Bapa di surga, biarlah kuasa Tuhan itu yang menyertai kami, sehingga memampukan mulut bibir kami menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan karya salib-Mu, dan juga memampukan untuk menggantikan karakter sifat-sifat manusia kami yang lama, diisi dengan sifat dan karakter Tuhan yang begitu hebat. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, setiap kami yang mendengar. Kami diberkati oleh Tuhan dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan ini boleh kami ingat dan lakukan dalam hidup sepanjang minggu berjalan dan sepanjang hayat hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat Tuhan, biarlah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.